Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan mari kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ragam gejala sosial sebagai materi kita pada semester 2 ini. Tolong kalian perhatikan sajian bahan ajar yang akan Bapak berikan melalui media video ini, yaitu tentang materi ragam gejala sosial KD 3.3 tentang gejala sosial akibat penyimpangan sosial. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Oke, gejala sosial sebagai sebuah fenomena, kejadian-kejadian yang sifatnya nyata, jadi sesuai dengan keadaan yang ada terjadi di dalam masyarakat, merupakan definisi paling sederhana dari gejala sosial. Nah, gejala sosial sebagai hasil interaksi, hasil dari perkembangan dan dinamika masyarakat yang bisa bersifat ke arah positif dan juga bisa bersifat ke arah negatif, itu secara konsepsional terjadi karena adanya heterogenitas. Jadi perbedaan yang secara faktual ada di dalam masyarakat. Nah, terkait dengan hal itu ada beberapa aspek yang terkait dengan heterogenitas sosial. Pertama, aspek stratifikasi, yang kedua diferensiasi, dan yang ketiga kearifan lokal di masing-masing masyarakat di Indonesia. Apa itu stratifikasi? Sebagaimana dikonsepsikan dalam sosiologi, stratifikasi itu adanya penggolongan masyarakat secara vertikal yang menunjukkan pembedaan. Nah, dalam konsepsi Banner tentang stratifikasi itu didasarkan pada kedudukan, didasarkan pada kekuasaan, didasarkan pada kekayaan, didasarkan pada pendidikan dan ilmu pengetahuan, didasarkan pada garis keturunan, faktor genetik, dan didasarkan pada sebuah pelabelan atau semacam penghormatan yang diberikan kepada masyarakat. Itu bisa berupa gelar kepahlawanan, gelar pemimpin agama, ataupun aspek-aspek lain yang dianggap baik dan mulia di dalam masyarakat. Itu konsepsi dari strata menurut Bernard Barner. Lalu yang kedua, dari proses terbentuknya strata atau tingkatan-tingkatan itu ada yang terbentuk secara alamiah, misalkan kedudukan ayah, ibu, anak, cucu, kakek. Lalu yang kedua yang disengaja seperti pengklasifikasian atau penggolongan kelas, ada SD, SMP, SMA, ada kelas 1, 2, 3. Nah, itu yang disengaja dan disepakati bersama di dalam masyarakat dengan menggunakan sebuah sistem tertentu. Lalu sifat dari strata itu sendiri ada yang terbuka, open social stratification, di mana individu atau kelompok bisa berpindah strata secara sengaja berdasarkan sebuah kemampuan, karena kedudukan yang diperoleh, karena jabatan. Lalu ada yang bersifat tertutup,
itu bisa karena secara genetik atau biasanya di dalam sistem kasta. Itu kalau closet itu tidak bisa berpindah lapisan sosialnya secara bebas. Dan yang ketiga itu campuran. Jadi campuran dari open social stratification dan closed social stratification. Nah, itu sifat strata. Contoh-contohnya tentu bisa kita lihat di dalam masyarakat. Dalam masyarakat suku Aceh misalkan, itu ada golongan ulama, golongan cerdik cendekia, golongan kaum bangsawan, dan golongan rakyat biasa. Sedangkan dalam masyarakat Jawa itu ada penggolongan didasarkan pada cikal bakal, ada kulit kenceng, kulit kendo, lalu kaum buruh, dan kalau di dalam masyarakat yang sudah modern tentu ada sebuah sistem yang disepakati, misalkan dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi dan usaha, itu yang secara sengaja dan disepakati dibentuk. Lalu yang kedua, diferensiasi sosial sebagai sebuah konsep di mana penggolongan antara individu atau kelompok itu tidak membedakan atau tidak menggolongkan individu atau kelompok secara vertikal. Jadi dianggap memiliki kedudukan setara, walaupun pada kenyataannya ada perbedaan di situ, ada perbedaan pekerjaan, etnik, agama, ras, suku bangsa, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, kearifan lokal sebagai sebuah keadaan di mana hal itu mewujudkan heterogenitas di dalam sebuah masyarakat yang juga sebagai sumber-sumber pengetahuan asli dalam sebuah masyarakat yang sudah dipakai dan diyakini secara turun-temurun bermanfaat dan mengatur kehidupan manusia. Nah, unsur-unsur kearifan lokal itu ada pengetahuan, nilai, tata cara, norma-norma, hukum, keterampilan lokal, dan kepercayaan lokal. Nah, di masyarakat itu sendiri, kearifan lokal memegang unsur yang sangat penting sebagai pembentuk unsur sosial dan pembentuk unsur-unsur kebudayaan yang hidup dan mewarnai dinamika gejala sosial dalam masyarakat. Itu paparan dari kami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.